Selamat datang kembali di video Miss. Oke, sebelumnya kita sudah memahami mengenai perkalian skalar antara dua vektor dan sudut antara dua vektor. Nah, kali ini Miss akan ajak adik-adik untuk membahas mengenai soal-soal tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, untuk soal yang pertama, jika diketahui titik A, B, C, lalu yang ditanya adalah besar sudut ABC. Nah, kira-kira gimana sih penggunaan materi sebelumnya untuk membahas soal ini? Nah, jadi kita buatkan dulu. Berarti ini kan bentuk sebuah segitiga lah ini. Oke? Maafkan ya kalau segitiga misal agak tidak lurus. Misalkan begini dia ABC, lalu titik A ini terletak di 5, 1, 3. Lalu titik B terletak di 2, minus 1, minus 1. Dan titik C terletak di 4, 2, dan minus 4. Yang ditanya adalah besar sudut ABC, berarti yang ini. Nah, jadi gimana cara kita mengetahuinya? Kita lihat sudut ABC ini terletak di antara vektor apa? Berarti di antara vektor yang ini BA. Nah, boleh kita anggap seperti ini, dan vektor BC. Oke? Nah, berarti kita carilah dulu apa dulu masing-masing dari vektornya ini. Si BA, kalau vektor BA berarti artinya vektor posisi A dikurang vektor posisi B, berarti jadi 5 dikurang 2, 3, 1 dikurang min 1, 2, 3 dikurang min 1, jadi 4. Inilah untuk vektor BA. Lalu, gimana kalau dia vektor BC? Kalau vektor BC berarti C dikurang B. Kita buatkan vektor BC, berarti sama dengan C dikurang B, berarti 4 dikurang 2, 2 dikurang min 1, 3, minus 4 dikurang minus 1, berarti jadi minus 3. Inilah dia. Nah, sehingga untuk mencari sudut antara sudut besar sudut untuk yang ABC ini kita gunakan yang cos theta. Berarti cos theta sama dengan besar ini vektor BA dikali vektor BC per besar vektor BA dikali besar vektor BC. Begini dia. Oke, ingat ya untuk rumus untuk menentukan sudut di antara kedua vektor ya. Nah, berarti ini kita carilah nilainya. Cos theta berarti sama dengan besar vektor BA dikali besar vektor BC. Berarti jadinya 3 kali 2, 6 ditambah 2 kali 3, 6 ditambah 4 kali minus 3. 4 kali minus 3 itu kan minus 12 per besar vektor BA, berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali besar vektor BC itu adalah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah minus 3 dikuadratkan. Nah, cos theta berarti sama dengan 6 tambah 6, 12 kurang 2, berarti 0 dibagi apapun ya tetap hasilnya 0. Berapalah nilai tetanya, besar tetanya, sehingga jika dikoskan nilainya 0, berarti tetanya adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat ini sama dengan pi per 2. Ginilah. Berarti kan sebenarnya kalau lihat dari gambar di sini nggak sesuai, hanya ini kita gimana cara kita menentukan besar sudut dari besar sudut si ABC. Oke, semoga untuk yang ini dapat dipahami dengan baik ya, Nak. Oke, selanjutnya gimana jika ada bentuk soalnya seperti ini? Jika vektor A sama dengan XI dikurang 4J ditambah 8K tegak lurus terhadap vektor B 2XI ditambah 2XY dikurang 3K, maka nilai X yang memenuhi. Ingat, kalau dia tegak lurus berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Dua vektor yang saling tegak lurus, maka hasil kali kedua vektor tersebut itu harus sama dengan 0. Maka kita kalikan, nah, vektor XI min 4J 8K dikali dengan 2XI 2XJ min 3K, ini harus sama dengan 0. Kita kalikan. X dikali 2X berarti 2X kuadrat, min 4 dikali 2X berarti minus 8X, 8 dikali minus 3 berarti minus 24. Ini sama dengan 0. Maka jadi membentuk sebuah persamaan kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan dulu, semuanya bisa kita bagi 2. Berarti 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat, ini kurang 4x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kita carilah pemaktorannya.
Gimana maksudkan X kuadrat dikurang 4X dikurang 12? Berarti berapa kali berapa supaya minus 12, lalu jika dijumlahkan hasilnya minus 4. Berarti minus 6 dengan positif 2. Sehingga dari sini kita perolehlah bahwa nilai X-nya sama dengan 6. Untuk yang ini X-nya sama dengan minus 2. Maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan minus 2. Berarti pilihan yang benar itu adalah yang A. Oke, lalu selanjutnya gimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Diketahui vektor A dan vektor B, lalu pada vektor A ini ada si P, si variabel yang belum diketahui nilainya, dan diketahui sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah kosinus sudut antara vektor A dan vektor A tambah B. Berarti kita harus cari dulu nanti apa hasil vektor A tambah B. Nah, supaya bisa mencari hasil dari vektor A tambah B, berarti kita cari dulu berapa nilai P. Maka kita berangkat dari perkalian antara vektor A dan B. Berarti perkalian skalarnya A dikali B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Nah, A kali B berarti minus 2 dikali 1, minus 2 ditambah P kali 1. P ditambah 2 akar 2 dikali akar 2 jadinya 4 sama dengan besar vektor A. Berarti kuadrat jumlah dari kuadrat masing-masing. Berarti minus 2 dikuadratkan ditambah P dikuadratkan ditambah 2 akar 2 dikuadratkan dikali besar vektor B 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan dikali tetanya adalah 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Ini jadinya P tambah 2 sama dengan akar dari minus 2 kuadrat berarti 4 tambah P kuadrat ditambah 8 dikali akar dari 1 tambah 1 tambah 2 berarti akar 4 kali cos 60 adalah setengah. Maka ini P tambah 2 sama dengan akar P kuadrat ditambah 8 tambah 4 itu 12. Akar 4 2 kali setengah jadi 1. Maka untuk bisa kita memperoleh nilai P ini harus kita kuadratkanlah kedua ruas ya. Maka jadi P tambah 2 dikuadratkan sama dengan P kuadrat ditambah 12. Maka kita peroleh P kuadrat ditambah 4P ditambah 4 sama dengan P kuadrat ditambah 12. Sehingga kita perolehlah 4P-nya sama dengan 8, maka nilai P-nya adalah sama dengan 2. Inilah untuk memperoleh nilai dari si P. Lalu kita carilah dulu hasil dari vektor A tambah vektor B. Nah, vektor A jadinya apa? Kita peroleh minus 2 akar 2. Lalu ini kok macet ya. Oke, ditambah vektor B. Vektor B-nya adalah 1 akar 2. Maka hasilnya minus 2 tambah 1 minus 1, 2 tambah 1 3, 2 akar 2 tambah akar 2 jadi 3 akar 2. Oke, sehingga untuk mencari cos antara sudut A, vektor A dan vektor A tambah B, berarti kita peroleh dari yang cos theta sama dengan vektor A dikali vektor A tambah B per besar vektor A dikali besar vektor A tambah B. Maka vektor A itu tadi apa? Min 2 akar 2. Oke, kita kalikan dengan vektor yang A tambah B, yaitu min 1, 3 akar 2. Jadi, minus 2 dikali minus 1, 2 ditambah 2 kali 3, 6 ditambah 2 akar 2 dikali 3 akar 2, yaitu 12. Oke, per besar vektor A. Besar vektor A itu berarti akar dari minus 2 dikuadratkan. Berarti minus 2 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Oke. Lalu dikali besar vektor A tambah B berarti minus 1 dikuadratkan
Mungkin ini nggak muat, langsung aja ya Miss buat hasilnya. Tapi nggak apa-apa lah, minus 1 dikuadratkan, ditambah ini 3 dikuadratkan, ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Oke, kita muat-muatkan lah. Ini kuadrat ya, 3 akar 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan 2 tambah 6, 8 tambah 12 jadinya 20 per. Ini 4 tambah 4, 8 ditambah 2 akar 2 dikuadratkan 8, berarti jadi akar 16 dikali akar. Ini 1 ditambah 9, 10 ditambah 3 akar 2 dikuadratkan, berarti 18. Berarti 10 tambah 18 jadi akar 28. Maka dari sini kita peroleh 20 per akar dari 16, 4. Akar 28 itu bisa kita peroleh 2 akar 7. Oke, ini tinggal 5 per 2 akar 7. Karena ini 20 dengan 4 bisa sama-sama bagi 4. Lalu kita rasionalkan ini jadi akar 7 per akar 7. Maka jadi 5 akar 7 per 2 kali 7, 14. Inilah dia. Maka kosinus sudut antara vektor A dengan vektor A tambah B adalah 5 akar 7 per 14. Oke, jadi semoga apa yang sudah kita pelajari mengenai soal-soal vektor, hasil kali vektor ini dapat kalian pahami dengan baik ya nak, untuk masing-masing 3 soalnya. Dan semoga bermanfaat untuk membantu kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya mengenai hasil kali antara 2 vektor. Oke, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. See you!